saya Yukunda Eva Tahu dari kelas 11B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia 2 tahun terakhir ini yang dianggap sebagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Adapun 3 kasus yang saya akan bahas yang dikategorikan sebagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Baik, yang pertama yang akan kita bahas ialah ancaman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, ancaman dijelaskan sebagai setiap kegiatan atau usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dianggap membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bagi bangsa. Adapun salah satu kasus yang dikategorikan sebagai ancaman ialah narkoba. Kasus narkoba atau kata narkoba pasti tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia saat ini. Kasus narkoba ini dianggap atau dikategorikan sebagai ancaman non-militer. Teman-teman bisa lihat foto yang di samping ini merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia menyalahgunakan narkoba. Tetapi, jika teman-teman ingin membaca beritanya lebih lanjut, bisa searching link di bawah ini. Baik, kita lanjut. Menurut BNN, sebanyak 2,2 juta siswa atau pelajar di 13 provinsi yang menyalahgunakan narkoba, dan hal ini meningkat setiap tahunnya. Kasus narkoba dianggap sebagai ancaman karena penyalahgunaan narkoba ini dapat merusak generasi bangsa. Apalagi di narkoba ini mengandung zat adiktif yang dapat merusak syaraf otak. Jika hal ini terus dibiarkan, maka hal ini akan berdampak bagi generasi bangsa. Maka daripada itu, saya memberikan solusi yang mudah untuk dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, dari lingkungan sekolah, masyarakat, pertemanan, dan lingkungan rumah. Yaitu yang dimana diharapkan orang-orang di sekitarnya memberikan penegasan bahwa penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi tubuh dan akan mempengaruhi orang di sekitarnya dan bagi bangsa. Di sekolah zaman sekarang tentunya memiliki guru BK, yang dimana guru BK ini akan memberikan penjelasan serta penegasan bahwa penyalahgunaan narkoba itu sangat berbahaya baik bagi fisik maupun batin, serta dapat berpengaruh bagi orang di sekitarnya dan bagi bangsa. Tidak hanya itu, adapun solusi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan positif. Yang kedua, mendekatkan diri dengan Tuhan. Selanjutnya ialah tantangan dan gangguan. Tantangan merupakan upaya yang bersifat mengunggah kemampuan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang dilakukan secara tersembunyi maupun non-tersembunyi. Gangguan memiliki arti juga, yaitu merupakan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran fungsi normal di setiap proses. Dari 2 sifat ini, adapun contoh kasusnya, yaitu kasus korupsi. Tentunya kasus korupsi pasti tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia. Apalagi akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh suami salah satu artis Indonesia sebanyak 270-an triliun rupiah. Adapun bukti foto kasus korupsi yang terjadi 2 tahun terakhir ini di Indonesia. Jika teman-teman ingin membaca beritanya lebih lanjut, silakan searching link di bawah ini. Menurut laporan ICW, mereka menangani sebanyak 579 kasus korupsi di tahun 2022 dan terjadi kenaikan 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak dari korupsi ini sendiri juga yaitu yang pertama, memperlambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara, meningkatkan kemiskinan, dan mengganggu kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Adapun solusi yang dapat ditawarkan atau dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk terhindar dari korupsi. Yang pertama, hiduplah sesuai kemampuan. Salah satu sumber atau faktor kita melakukan korupsi yaitu kita hidup tidak puas dengan apa yang kita miliki. Yang kedua yaitu mengatur pengeluaran. Mengatur pengeluaran itu dapat menjadi salah satu solusi dapat terhindarnya kita lakukan korupsi.
Dan yang terakhir ialah hidup dengan selalu bersyukur. Jika kita hidup tidak selalu bersyukur, maka tidak lepas kemungkinan kita akan melakukan korupsi atau melakukan sebuah kegiatan yang dapat menyimpang. Maka daripada itu, agar terhindar dari korupsi, hiduplah dengan bersyukur. Selanjutnya yang saya akan bahas ialah hambatan. Hambatan ini sendiri memiliki arti, yaitu suatu hal yang dapat menghambat kemajuan serta pencapaian suatu hal. Salah satu contoh ialah penipuan. Kasus penipuan pasti sebagian besar dari kita pernah mengalami kasus penipuan, apalagi kasus penipuan online. Kasus penipuan dianggap sebagai hambatan. Mengapa? Karena dianggap sebagai penghalang dalam mencapai kemajuan ataupun pencapaian suatu hal. Apalagi kasus penipuan online yang menggunakan nama pengusaha atau brand-brand tertentu yang dapat berpengaruh bagi tingkat kepercayaan masyarakat. Maka adapun solusi yang dapat teman-teman atau kita lakukan agar terhindar dari kasus penipuan atau kasus penipuan online. Yang pertama, waspadailah kontak asing dan link yang mencurigakan yang dibagikan oleh sekelompok orang ataupun teman-teman Anda. Yang kedua, yaitu selalu berhati-hati ketika berbelanja online dan pastikan link yang kalian gunakan ialah link yang aman. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.